وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah sangat banyak. Sayangnya, banyak orang di antara manusia menganggap nikmat itu kalau dalam bentuk materi saja. Kapan dia punya rumah, maka dia menganggap dirinya baru mendapatkan nikmat Allah. Atau dia punya mobil, dia punya motor, ya, atau mungkin dia memiliki pakaian yang mahal, atau apapun yang sifatnya materi itu. Padahal sebenarnya ini cuma bagian daripada nikmat Allah. Nikmat-nikmat yang besar banyak sekali. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau kita ingin mempertemukan antara rumah yang mewah, kemudian kendaraan yang mewah, harta yang melimpah, dengan kesehatan, mana yang lebih mahal? Apa gunanya sekarang rumah mewah, kendaraan yang mewah, tapi lumpuh? Juga nggak bisa dipakai fasilitas itu. Kemana-mana misalnya harus pakai kursi roda, atau dipikul oleh orang. Berarti ada nikmat Allah yang lain yang tidak kalah, ya, bahkan jauh lebih besar daripada itu semua. Begitu juga dengan nikmat yang lain, fasilitas tubuh, misalnya mata melihat, telinga mendengar, ya, adanya rasa saja, misalnya kita bisa merasakan enak atau merasakan sakit, itu sebuah nikmat. Bahkan ulama mengatakan hal mungkin yang dianggap remeh oleh manusia adalah sebuah nikmat yang besar. Maaf, rasa ingin buang air besar dan buang air kecil, itu nikmat yang besar. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa itu, maka orang mungkin buang air besar, buang air kecil sembarangan. Karena dia nggak tahu kapan dia butuh untuk ke kamar kecil. Maka dia bisa buang air kecil, buang besar di jalanan. Rasa juga menganggap dirinya, oh ini sudah cukup. Maka dia pun membersihkan dirinya dengan mencebok misalnya. Itu sebuah nikmat. Kalau dia tidak punya rasa, dia nggak tahu kapan dia harus berhenti. Saya pernah menjenguk salah satu teman ayah saya di Makassar. Itu beliau sudah tidak bisa menyadari diri lagi kalau air kencingnya keluar. Karena faktor umur. Sehingga kencingnya itu setiap saat keluar. Akhirnya diketeter, dan akhirnya dia pun bertanya pada saat itu hukum syar'inya, bagaimana hukumnya kayak sekarang kalau saya sholat? Karena saya benar-benar sudah nggak bisa ngontrol, kencing itu nggak tahu kapan dia keluar. Daripada dia kepercik sana sini diketeter. Sekarang boleh nggak sholat dalam kondisi seperti ini? Maka tentu waktu itu kami kasih jawaban boleh, karena dia sakit. Ya. Yang penting sebelum dia sholat, dia wudu, dia bersihkan bagian ya sekitar kemaluannya, karena itu juga pakai kateter pipa itu tidak kena ke celana dalamnya, maaf, maka berarti memang cuman murni dari kemaluan dia langsung ke tempat pembuangan kencing itu. Tapi sekitarnya semua bersih, tempatnya bersih, pakainya bersih, dia pun sudah wudu. Kalau dalam keadaan sholat dia tidak sadar keluar, maka sah saja sholatnya. Itu berbeda orang sakit. Tapi subhanallah seperti orang yang sudah tidak bisa lagi mengontrol diri. Kita subhanallah masih bisa merasakan, oh ini kebelet nih kamar kecil. Oh selesai kencing, oh udah selesai, kita tahu jadi bisa cebok. Itu saja sebuah nikmat yang luar biasa. Teman-teman kita maaf bisa mengeluarkan angin, sebuah nikmat. Orang bisa masuk rumah sakit kalau kembung, karena nggak bisa ngeluarin angin, masuk angin perutnya. Kita bisa mengeluarkan angin yang kadang-kadang orang anggap remeh, keluar gas yang begitu luar biasa. Karena mengeluarkan maaf bau yang tidak sedap itu karena kotoran. Kalau di dalam badan itu bisa merusak organ tubuh, bakterinya banyak. Dengan kuasa Allah dikeluarkan. Bersin, sebuah nikmat yang luar biasa. Sampai para ilmuwan mengadakan penelitian, kenapa bersin itu tidak bisa ditahan oleh orang? Ada yang bisa tahan bersinnya di sini? Ternyata cairan itu kalau sudah menumpuk atau kotoran di daerah otak kita, maka bersin itu cara yang paling efektif untuk mengeluarkannya. Dan tidak ada yang bisa menampung itu. Sampai kata Nabi SAW, Allah menyukai bersin. Karena dengan bersin itu, orang-orang diperintahkan untuk memujinya. Kita kan sunnah membaca Alhamdulillah. Karena kotoran yang keluar luar biasa dari tubuh kita. Andai saja kita bisa lihat berapa banyak kadar bakteri itu, mungkin kita akan sujud syukur kepada Allah seumur hidup kita. Nikmat yang luar biasa. Mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan kita masih bisa meraba dan membedakan. Tangan kita bisa bedain dalam waktu seketika, ini kasar, ini lembut. Ini panas, ini dingin. Hidung kita bisa bedain seketika, ini bau busuk, ini bau wangi. Nikmat yang luar biasa. Orang kalau flu, buntu, hidungnya dia nggak bisa tahu. Ini baunya enak atau enggak? Oh enggak, saya lagi flu, saya nggak bisa cium. Dia nggak bisa punya indera perasa itu. Kita alhamdulillah luar biasa. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang bangun di pagi hari, badannya sehat, dia punya makanan hari itu, ya,
dan dia punya tempat bernaung, dia orang yang paling kaya. Jadi luar biasa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ingat, saya pernah ceritakan seorang yang datang kepada syekh di Saudi, lalu dia mengatakan minta bantuan, dan saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Betul, dia susah di pandangan orang, tidak punya makanan hari itu, pakaiannya apa yang ada di badan. Lalu dia bilang, syekh saya orang susah, tolong bantu saya. Syekhnya ingin berikan pelajaran, dia mengatakan, kamu bukan orang miskin, kamu orang mampu. Kamu orang kaya. Dia bilang, enggak, saya orang miskin. Kata syekhnya, enggak, kamu orang kaya. Lalu dia bersumpah, demi Allah saya orang miskin. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Dia penasaran, dia mengatakan, bagaimana anda bisa lebih paham keadaan saya, syekh? Kata dia, mau saya hitung, kata syekhnya, harta kamu? Dia bilang, iya. Berapa jari kamu? Dia bilang 10. Mau nggak satu jarimu saya potong, saya ganti dengan 1 juta rial. Berarti 3,5 miliar. Tapi syaratnya saya potong jari kamu 1. Dia bilang, saya nggak mau. Baik, kamu punya 10 juta rial. Mata kamu 1 saya cungkil, mau nggak? Saya kasih 1 juta rial. Nggak mau. Kamu punya 2 juta rial. Kuping kamu, ini semua anggota tubuh ini syekh yang sebutkan. Ya. Maka dia mengatakan tidak. Kata syekhnya, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan saja. Tinggal itu saja. Fasilitasnya semua ada. Matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya bisa meraba, kakinya bisa melangkah, otaknya bisa berpikir, hatinya bisa punya perasaan. Nikmat Allah besar. Kenapa kufur nikmat nih? Karena selama ini teman-teman kita selalu tolak ukurnya nikmat itu kalau kaya raya, punya banyak materi. Itu bagian substansialnya. Tapi sebenarnya bukan itu hakikatnya. Semuanya ya, yang Allah berikan nikmat ini adalah kekayaan. Yang tidak ada duanya sama sekali. Berapa banyak orang yang tidur di pinggir jalan, kemudian dia makan apa adanya di atas daun pisang, tapi bahagia. Ada orang rumahnya mewah, 30 macam makanan atas meja, tapi dia nggak bisa makan karena kena penyakit mah kronis, karena ini dan itu. Nikmat Allah besar sekali. Maka jangan sampai kita tidak menyadari.